Gunung Karmel, ketika api turun, menjawab keraguan. Di tepi Laut Tengah, menjulang sebuah pegunungan yang hijau dan subur. Angin laut bertiup lembut di lerengnya dan dari puncaknya orang dapat melihat jauh ke daratan Israel. Tempat itu dikenal sebagai Gunung Karmel. Namun, gunung ini tidak dikenang karena keindahan alamnya saja. Gunung Karmel pernah menjadi panggung bagi salah satu konfrontasi iman paling dramatis dalam sejarah Alkitab. Pada suatu masa ketika bangsa Israel mulai berpaling kepada berhala, seorang nabi berdiri hampir sendirian melawan arus zaman. Namanya Elia. Di hadapan rakyat Israel dan ratusan nabi Baal, ia mengajukan sebuah pertanyaan sederhana namun tajam. Sampai kapan kamu akan bimbang antara dua pilihan? Gunung Karmel hari itu berubah menjadi tempat ujian iman. 2 mezbah didirikan, 2 doa akan dinaikkan, dan 1 jawaban yang akan menentukan siapa Allah yang sejati. Para nabi Baal berseru sepanjang hari. Mereka berteriak, menari, bahkan melukai diri mereka sendiri. Namun langit tetap sunyi. Tidak ada api, tidak ada jawaban. Ketika tiba gilirannya, Elia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah runtuh. Ia bahkan menyiram korban itu dengan air, seolah memastikan bahwa secara manusia hal itu mustahil untuk terbakar. Lalu ia berdoa, tidak panjang, tidak dramatis. Hanya sebuah seruan sederhana agar bangsa itu tahu siapa Tuhan yang hidup. Dan tiba-tiba api turun dari langit. Api itu membakar korban kayu, batu, bahkan air di parit sekeliling mezbah. Dalam sekejap, keraguan yang menyelimuti hati bangsa itu runtuh. Dan mereka berseru bahwa Tuhanlah Allah yang benar. Gunung Karmel menjadi saksi bahwa kadang-kadang manusia tidak benar-benar kehilangan Tuhan. Mereka hanya terjebak dalam keraguan, kompromi, dan kebingungan antara banyak suara yang saling bersaing. Karmel mengingatkan bahwa iman seringkali bukan soal banyaknya suara yang kita dengar, tetapi keberanian untuk memilih siapa yang benar-benar kita percaya. Di setiap zaman selalu ada Gunung Karmel dalam hidup manusia. Momen ketika hati harus berhenti ragu dan memutuskan arah. Sebab iman tidak pernah tumbuh di tengah kebimbangan yang terus dipelihara. Ia lahir ketika seseorang akhirnya berani berkata, cukup sudah berjalan di 2 jalan.